Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kemiskinan dan kesenjangan sosial dengan nama anggota. Yang pertama Ayu Rahmawati, NIM B200-180-135. Yang kedua Arsyad Maulana Dewataha, NIM B200-180-136. Yang ketiga Khairul Idhka Rizkyandi, NIM B200-180-137. Yang terakhir Ernita Febrianti, NIM B200-180-138. Pada dasarnya, kesenjangan sosial adalah suatu kondisi yang tidak seimbang di dalam kehidupan masyarakat, baik itu secara personal maupun kelompok, yang mana di sana terjadi bentuk ketidakadilan distribusi berbagai hal yang dinilai penting dalam suatu tatanan masyarakat. Kesenjangan sosial ini seringkali berkaitan dengan adanya suatu bentuk perbedaan yang nyata dan mudah dilihat dalam segi keuangan masyarakat yang meliputi nilai kekayaan harta. Kesenjangan ekonomi sosial yang hadir di masyarakat ini bisa dilihat dengan mudah dari adanya peluang serta manfaat yang tidak sama dalam posisi sosial yang berbeda di dalam masyarakat. Selain itu, kesenjangan sosial ini juga bisa dilihat dari adanya ketidaksetaraan pada barang atau jasa, kekayaan, imbalan hukum, kesempatan yang diperoleh pada setiap orang. Berbagai faktor penyebab kesenjangan sosial. Yang pertama, faktor perbedaan sumber daya alam. Lapisan tingkat ekonomi dalam sebuah daerah dipengaruhi oleh kekuatan sumber daya alam yang ada di daerah masing-masing. Yang kedua, faktor kebijakan pemerintah. Pihak pemerintah dalam mengambil kebijakan pun turut menjadi faktor hadirnya kesenjangan sosial. Contoh kesenjangan program transmigrasi. Ketiga, faktor pengaruh globalisasi. Kesenjangan sosial lahir saat sebagian masyarakat di dalamnya tidak mampu beradaptasi dan memanfaatkannya dengan baik. Yang keempat, faktor demografis. Adanya tingkat pertumbuhan masyarakat, pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan struktur pendudukan. Yang kelima, faktor letak dan kondisi geografis mempengaruhi tingkat pembangunan pada daerah tersebut. Bro, ngomong-ngomong soal kesenjangan sosial, lu tahu nggak dampaknya itu aja apa aja? Nggak tahu bang. Dampaknya itu yang pertama kemiskinan dan pengangguran. Nah, apabila di suatu negara pemerintah tidak dapat mampu mengatasinya, maka pendapatan di suatu negara itu juga akan semakin rendah. Terus yang kedua, target pasar yang tidak jelas. Sebaliknya, berdasarkan pengertian kesenjangan sosial yang sudah kita bahas sebelumnya, kesenjangan sosial akan membuat target pasar terlalu tidak jelas arahnya. Apabila suatu perusahaan mempunyai target pasar yang untuk kelas masyarakat kelas bawah, maka tentunya perusahaan akan mengalami kerugian karena daya beli mereka yang cenderung menjadi tidak menentu. Terus yang ketiga, sulitnya mencari tenaga kerja yang kompeten. Walaupun di Indonesia ini banyak lulusan sarjana, tapi fakta di lapangan membuktikan bahwa keahlian mereka belum terlalu banyak dibutuhkan di Indonesia, khususnya untuk mereka yang belum berpengalaman. Terus yang keempat, maraknya tindak kejahatan. Tingginya angka kriminal masyarakat di Indonesia ini bisa terjadi karena permasalahan keuangan akibat dari adanya kesenjangan sosial. Hal tersebut menjadi faktor terbesar yang mampu membuat individu atau sekelompok orang melakukan tindak kejahatan. Kayak gitu ya bro. Oh iya bro. Terus lu tahu nggak solusinya gimana? Nggak tahu ya bro. Gue tahu. Apa aja? Tahu mau nggak? Mau dong. Solusinya itu ya satu, bisa dari dukungan pemerintah mendukung UMKM masyarakat biar bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Tapi dukungannya harus tepat sasaran, kalau enggak ya sama aja bro. Oh gitu bro. Terus yang kedua bisa juga dari investasi agar bisa memperluas lapangan pekerjaan di Indonesia ini, karena kita tahu pengangguran banyak banget bro di Indonesia. Terus bisa banyak lah bro. Oh iya.
itu juga banyak ya bro. Iya, iya. Itulah salah satunya lah itu. Indonesia ini masih banyak masalahnya. Jadi ya kita harusnya sih kita dan pemerintah harusnya saling membantu. Pemerintah mendukung, kita menjalankan usahanya biar produk perekonomian bisa berjalan. Gitu ya bro. Iya. Di Indonesia itu banyak banget bro kesenjangan yang terjadi. Wah, apa aja tuh? Ya contohnya itu kayak gini. Mereka bilang negara ini negara kaya. Mereka kata negara ini berisi orang hebat. Pembangunan yang kian pesat, teknologi yang sangat berkembang, membuat bangsa ini seakan bangsa yang makmur. Namun di balik cerita yang indah itu, kemiskinan menjadi potret buram bagi jutaan masyarakat. Kondisi ekonomi yang kian terpuruk, memaksa para orang tua mengais rezeki di tempat yang buruk, dan membuat sang bayi merasakan sakitnya gizi buruk. Aku ingin melihat senyum pada wajah lesu mereka, menikmati hidup yang layak di negeri yang katanya kaya ini, mengecapnya nikmat pendidikan, berbaring di tempat yang pantas, mengganjal perut dengan makanan yang bergizi, serta dimanusiakan oleh para penguasa bangsa. Sehingga kemiskinan tidak menjadi ikon bagi negara ini, sehingga kemiskinan tidak lagi menjadi ciri dan jiwa bangsa ini, sehingga kemiskinan akan semakin berkurang. Karena ini mimpiku untuk Indonesia. Sekian video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.